Bismillah, alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, abada wa ka'ilillah, salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim wa latukmilu 'iddata wa latukabbiru Allah 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sallallahu alaihi wa sallam nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin asy-syakirin. Alhamdulillah, kita syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di subuh yang ke-27 di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan juga diberikan hidayah dan taufik sehingga kita masih mudah dan ringan untuk bisa melangkahkan kaki kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian juga dan seterusnya. Dan kita lanjutkan dengan muzakarah agama, dan mudah-mudahan itu menjadi saksi kita, menjadi kebaikan kita sebagai bekal nantinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian salawat salam ada senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan beliau akhir zaman. Kembali kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang ke-27 ini kita masih istiqomah. Karena apa? Ujar Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan al-istiqamah khairun min al-iqamah. Bahwa istiqomah itu adalah khairun, lebih baik daripada 1000 amal. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita membiasakan mengistiqomahkan setiap ibadah itu, sehingga kita akan mendapatkan sebuah rahasia yang terkandung dalam sebuah ibadah. Setiap ibadah apa ini? Apakah sholat berjamaah, apakah itu puasa, ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya memiliki rahasia yang mana kita tidak mengetahui dari sebuah rahasia itu, yang kadang-kadang dari rahasia itulah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah menjalankan ibadah puasa begitu sering, apalagi jamaah sekalian yang sudah berusia hidup bermacam-macam. Ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun. Yang kalau kita hitung, anggap saja kita misalnya 15 tahun sudah mengenal dari ibadah puasa itu. Kalau sekarang usia 50 tahun berarti 35 kali kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Artinya sudah terlalu sering. Nah, coba yang menjadi pemikiran kita adalah bagaimana dengan ibadah puasa yang sudah begitu seringnya, sudah begitu lamanya kita kerjakan.
Apakah ibadah puasa kita itu hanya tetap di tempat atau ada perubahan? Artinya, tentu kita tidak ingin ibadah puasa yang kita kerjakan selama ini hanya sekadar untuk menunaikan sebuah kewajiban. Artinya, hendaknya kita berpikir bagaimana ibadah puasa kita itu meningkat, ada perubahan. Misalnya kalau level puasa itu misalnya ada 3, kalau sekarang misalnya posisi 1, bagaimana kita meningkatkan ibadah puasa kita itu menjadi level yang lebih baik. Kalau tidak ada perubahan, mungkin ada yang 3 hari ke rumah, 3 hari lagi insya Allah, atau 2 hari lagi. Tapi memang sudah 2 hari aja, memang 2 hari aja berhenti puasa. Hendaknya itu banget, hendak langsung memang itu. Tapi anda itu dari sekian banyak orang ada yang kita melihat televisi dan sebagainya, ada jamaah-jamaah tertentu yang mana puasanya berduri, kemudian hari-harinya itu tahu kalau di masjid itu banyak hamil. Jadi media puasa yang biasanya ada 3 hari atau 29. Jangan Rasulullah rahimahullah di hari yang 27 ini biasanya masjid langgar semuanya mengalami kemajuan. Artinya kemajuan jamaahnya, yang mulai jamaahnya 10 saat majuan menjadi 2 saat. Kayak ini di mana-mana. Yang di cuma 1 di mana kira-kira tapi sebagai pemikiran kita di semua sepertinya jamaah-jamaahnya itu kayaknya sudah mulai berpindah ke majelis-majelis yang biasanya banyak promo-promonya di swalayan, di mall, di mana ya di Lima Cahaya, di Hipermat, di mall, di mall, Ramayana. Nah, sebetulnya di hari-hari yang hingga beberapa hari biasa di sana kami yang ngaji kapan biasanya ini ada ujian pelaku itu main di bengkelnya dari kaki kalau tidak masuknya apa itu. Nah ini membuktikan bahwa ketika sudah penghujung Ramadan, jamaah-jamaah mulai sudah beralih. Karena apa itu? Karena banyaknya promo-promo yang ditawarkan oleh suara-suara yang juga tokoh-tokoh. Nah sekarang kita pernah berpikir bagaimana promo-promo Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana promo-promo sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini. Kita berpikir bahwa promo yang ditawarkan oleh selain sampai 20 menit rasa benar-benar semua, padahal itu belum sampai berkali lipat ganda. Coba kita bandingkan, coba kita renungkan bagaimana promo Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana promo Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini. Nah, apakah kita mau mengambil atau tidak? Yang jelas di dalam surah Al-Fatihah jelas dan masyhur saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu lahu fiha min rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Namanya adalah masyhur dan apa semua orang kita. Tapi kita pernah berpikir, pernah kita menemukan bahwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempromosikan bahwa di dalam
Kalau kita bandingkan usia kita, rasa-rasanya rasa tipis banget orang 23 tahun mencapai itu. Tapi ketika kita melakukan ibadah kebaikan dan kemudian kita melewati atau bertepatan dengan malam tersebut, melihat dan melihat, maka kita akan diberikan balasan yang berlipat ganda yang sama setara dengan kita beribadah dalam kebaikan 83 tahun. Kalau biar badan itu bahwa usia harapan kehidupan Indonesia itu kurang lebih 73 tahun saat ini. Artinya rata-rata usia harapan hidup kita itu orang Indonesia 70 tahun. Jadi kalau sudah 60 tahun, 69 tahun sekian, berarti kemungkinannya kemungkinan imbang. Walaupun mati itu kemungkinan tidak besar, ada harus Tuhan, dan ada harus Tuhan. Nah, artinya jauh sekali ketika kita melakukan ibadah menghormati apalagi yang di penghujung daripada bulan Ramadan ini, maka kita akan setara dengan 83 tahun melakukan kebaikan-kebaikan itu. Alangkah sayangnya jika kita sampai bisa mengalahkan atau bahkan meninggalkan karena kalah promo dengan yang mengusulkan tadi promo-promo lima dan sebagainya. Yang hanya perbandingannya kalau kita bandingkan, ya paling-paling 70% paling banyak membeli satu gratis, satu berarti kan satu kali lipat aja kan. Nah, buat ibu-ibu promo malahan ya, jangan mulai malahan. Tapi kita sebenarnya berpikir, malahan tinggal kita jauhin, apa harus kita jauhin ya. Nah itu yang pertama pada kita itu terlena itu, kita terkadang kita terbawa karena kondisi seperti itu, akhirnya kita tidak pernah memikirkan terkadang promo yang hanya satu kali pakai promo-promo Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak dan berlipat-lipat ganda. Promo-promo di luar itu bisa disimpan kadang-kadang, apalagi beli satu dari sampah. Kadang-kadang sampai nasi aja sampai dalam urusan apa lain sebagainya. Tapi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam simpan lain dan misalnya kalau dihitung itu kan ini banyak-banyak orangnya ada hitungan, ada dalam ajaran dalam hutang. Nah itulah yang juga mestinya menjadi teman kita di dalam mengisi-isi yang hanya tinggal beberapa hari ini lagi. Ya masa subuh rahimahullah. Di dalam beberapa hadis mungkin salah satunya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam disebutkan bahwa amalan iman wa ihsan dan maqbul adalah ma taqaddama min dhanbi. Firman Allah juga barang siapa ujar Nabi mendirikan bulan Ramadan, maka dengan ikhlas dan juga keimanan maka dia dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekarang dunia masa yang akan lalu. Hal benar ini. Nah seperti inilah yang mestinya menjadi pemikiran kita bagi usia-usia seperti ini. Nama Allah seperti pentinglah bagi kita untuk mengisi kesempatan itu, apalagi kita
puasanya tidak mempunyai maksimal 30 hari. Nah, maka oleh para ulama sebutkan bahwa orang yang berpuasa itu memiliki beberapa tingkatan, beberapa level, yang mana ketika kita berada di level tersebut tentu memiliki beberapa kelebihan, beberapa kemanfaatan. Nah, di dalam Asrar Saum disebutkan bahwa puasa itu memiliki beberapa level atau beberapa tingkat. I'lam anna as-sawma thalath darajatin, shaumul umum wa shaumul khusus wa shaumul khususil khusus. Jadi bahwa puasa itu memiliki beberapa tingkat. Jadi kalau level 1 itu berarti paling bawah itu. Nah, paling rendah. Puasa siapa itu? Amal shaumul umum wa huwa kaful batin wal farji'an qada'i syahwat. Bahwa puasa umum itu puasa orang awam, maka puasa orang awam itu hanya daripada menahan diri dari makan, minum, urusan perut dan urusan berhubungan lagi. Hanya sekedar menahan. Sah puasanya kalau kita ada makan, ada minum dari terbit fajar matahari sampai tenggelam, kemudian tidak berkumpul, kemudian sah puasa kita, gugurlah kewajiban kita. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah seberapa nilai puasa kita itu? Kan kalau begawi kita itu kira-kira tuh hendak begawiannya nyaman, kan gitu, oleh banyak kan gitu, atau paling tidak begawian sama, tapi perolehan banyak kan gitu. Nah, maka kadar lain adalah kita mengingatkan level puasa kita itu. Nah, maka hendaklah, nah itu kan puasa kebanyakan orang mencoba menahan apa, menahan minum, menahan berkumpul. Habis itu kadar lagi yang lain, anak sangat mata melihat terus keluar menonton bersama macam-macam. Kadar lagi hanya sah itu puasanya, sah itu. Cuma hanya sekedar melakukan sebuah kewajiban. Nah, sedangkan kita menghendaki kan sampai dia lapar dia yang orang, sampai dia lapar, maka hendaklah kita mengingatkan puasa kita paling tidak mencari level kedua lah, kan gitu. Apa yang level kedua itu yaitu shaumul khusus wa amma shaumul khusus wa huwa shaumul shalihin fa huwa kaful jawari'an datang. Jadi artinya adalah bahwa puasa khusus itu ialah puasanya orang-orang saleh, maka itu menahan segala anggota daripada segala dosa. Nah, inilah yang kemudian bisa kita capai. Yang kemudian bisa kita capai. Artinya kita puasa tidak hanya sekedar menahan lapar, menahan haus dan makanan minum, dan juga menahan haus, tapi kita bisa menahan seluruh daripada anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat keji atau jahat. Nah, inilah yang juga seiring dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diinginkan dalam sebuah hadis beliau, kam min musaimin laisa lahu min syiyamihi ila al-ju' wal 'atas. Jadi berapa banyak orang yang puasa, puasanya itu hanya mendapatkan lapar dan haus.
Yusjiru ala ke atas sesuatu yang haram. Dan penting juga kita hindari. Nah itu ketika kita ada sedikit saja sesuatu yang termakan oleh kita ketika kita berbuka atau berpuasa, maka puasa kita juga akan menjadi puasa yang sekadar mendapatkan manfaat. Yang penting adalah dalam yang lain juga bahwa disebutkan waktu walladzi la yahtazu jawarihat anil atam, dan bahwa yang dimaksud dengan tidak memperhatikan apa tadi adalah yang melakukan apa dan dosa tadi adalah la yahtazu jawarihat anil atam, bahwa dia tidak memelihara daripada anggota tubuhnya atas perbuatan maksiat. Mungkin yang masuk anggota tubuh kita yang berisiko pada ini pertama adalah mata. Ini mata kita ini adalah kita menjadi, tapi jangan juga menjaga mata dan menjaga mata lalu guring rasa misal. Kita berbeda daripada misalnya mata enggak kemasan kemari kan juga apa di dalam hati saya dulu. Nawasain ibadah, adalah bahwa guringnya orang masa itu ibadah. Nah kalau guringnya misalnya sarapan yang menjaga supaya jangan berlebihan, ya bagus saja guringnya. Atau guringnya adalah misalnya supaya rasa lapar tidak berkurang, supaya ada perasaan lapar dan kalau guring harus ngalahin pulang misalnya. Itu makhluk kurang guring harus artinya karena ibadah itu semakin ngalir, semakin hidup, semakin kuat kita menjadi memperjuangkan, semakin besarlah nilai kebaikan dari pahalanya. Nah itu biasanya mana. Nah kemudian yang juga dijaga pada puasa itu supaya puasa kita itu menaikkan supaya nilai ibadah puasa kita itu menjadi naik. Yang berikutnya adalah menuntung. Nah menuntung benar-benar menjaga daripada mulut kita. Mulut yang ini rasa-rasanya dulu kayak orang Mazhab itu bertetangga saja ada lagi melihat ambil dulu pelataran berpandai masih jarang. Tapi orang ini kita dimudahkan dengan teknologi HP. Nah ini yang bahayanya. Kita dengan adanya aturan kita di kamar duduk di dalam rumah bisa aja bisa aja kita ada bisa aja kita ada bisa aja kadang-kadang solusi lewat HP bukan. Nah itu kan mata mungkin menjadi benar tapi tangannya yang main apalagi banyak buruk. Nah ini kami beresiko itu macam-macam ada pensiunan atau gaya harus pengawas gayaan yang semangat pensiunan misalnya itu buruk waktu SMP, buruk SMA, buruk waktu kuliah, buruk waktu macam-macam. Nah kawan orang itu ada sedikit yang akhirnya sama-sama tahu atau ini mengisahkan kawan ini tidak terasa juga. Nah itu termasuk kalau soal ini ya mungkin lagi tapi ini lebih dimudahkan bagi kita untuk bisa melakukan hal-hal tersebut. Sama aja itu punya kawan bertemu dari kawan bertemu yang ini ada bujur ya, bujur itu ngibah. Misalnya orang kita usahakan walaupun hanya di grup WA dan WA sama aja dengan mengubah dengan nah itu kan dimudahkan untuk melakukan hal-hal tersebut. Maka pentinglah untuk ini kita menjaga juga hal-hal tersebut. Masyarakat muslimin jamaah tersebut rahimahullah.
Tidak hanya sekedar kita mengundang kewajiban kita sebagai seorang muslim, tapi juga bahwa nilai ibadah puasa itu menjadi sebuah